Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan puasa yang sangat mulia ini kita sedang melaksanakan aktivitas ibadah yang sangat mulia pula, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah. Selawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin wa shaimat, pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Qur'anul Karim disampaikan dengan sebuah ayat yang tidak asing lagi sama kita, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sidang pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik ceramah singkat kita pada hari ini adalah kriteria orang yang disebut dengan takwa. Di antaranya adalah salah satunya sifat pemaaf. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sifat-sifat pemaaf bagi seorang yang shaimin, bagi seorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan akan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembicaraan kita awal, tujuan kita beribadah puasa Ramadan itu adalah untuk mencapai sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itu, maka tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, menjadi bagus, menjadi sempurna. Sehingga segala aktivitas kita yang kita kerjakan sehari-hari Allah ridha, Allah beri pahala, Allah beri imbalan yang penuh dengan berlipat gandanya. Di dalam mencapai ketakwaan itu bukan sebuah proses berkata takwa, 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 takwa. Tetapi dia ada proses selanjutnya. Takwa itu baru bisa dicapai. Ada kriteria-kriteria yang harus kita ikuti. Harus ada cara-cara yang harus kita tempuh. Di antara begitu banyak jalan-jalan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, salah satunya harus kita tempuh dengan disebut sifat pemaaf. Salah satu orang yang menjadi orang yang bertakwa adalah dirinya selalu ada di dalam jiwa pribadinya sifat pemaaf ataupun kemaafan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Para shaimin wa shaimat rahimakumullah,
pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat amarah adalah dalam jiwa manusia. Sifat pemarah adalah di dalam jiwa manusia. Semua kita itu punya. Semua kita itu ada. Lantas bagaimana kita mengatasi sifat amarah itu? Allah puji, Allah sanjung. Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, Allah cintai, Allah sukai. Dan orang-orang yang wal afina anin nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Ini Allah puji dengan kata-kata wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat pemarah ataupun menahan amarah kepada diri kita itu dianjurkan untuk mencapai tingkat darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama pada satu saat kita dicaci oleh teman. Pada suatu ketika kita dimarahi oleh kawan. Ataupun kita dimusuhi oleh seseorang. Lantas, mungkin pada saat itu, kita tidak sanggup membalas caciannya. Tidak sanggup membalas amarahnya. Ataupun kebencian dia kepada kita. Pada saat yang lain. Yang membenci kita. Yang memarahi kita. Datang menemui kita, datang menjumpai kita dengan membawa sebuah sifat yang sangat disanjung, yaitu minta maaf kepada orang yang sudah pernah kamu sakiti, minta maaf kepada orang yang sudah pernah aku caci, kamu caci. Datang dia kepada kita. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang datang kepada kita yang sudah pernah mencaci kita, yang sudah pernah membenci kita, lantas kita dihadapi dengan sebuah kesempatan yang besar untuk membalas, untuk menagih, ataupun mengembalikan cacian-cacian yang selama ini diberikan kepada kita. Ini kesempatan besar sama kita. Kesempatan besar ini sangat bisa-bisa saja kita lakukan. Dia datang mengaku mohon maaf. Dia datang mengaku menyesal atas perbuatan apa yang dilakukan kemarin-kemarin itu. Kesempatan besar yang ada sama diri kita. Disinilah apabila kita sebagai hamba Allah yang sudah mendapat nilai ketakwaan yang tinggi kepada Allah, kita mampu memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita. Pada kesempatan besar kita melakukan balasan atas cacian yang selama ini diberikan kepada kita. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka minta maaf, terbuka dengan hati kita, terbukalah oleh jiwa kita yang disebut dengan wal afina anin nas, memaafkan orang-orang lain yang sudah pernah melakukan kesalahan kepadamu. Inilah derajat yang dicapai orang-orang yang takwa. Salah satu dari beberapa derajat kriteria derajat orang takwa di dalam melaksanakan puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini. Sidang pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini bukan sebagai ibadah wajib saja. Tetapi kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Di malam harinya kita hidupkan malam harinya dengan bermacam-macam salat. Disebut dengan salat tarawih, disebut dengan salat witir. Kemudian ditambah lagi dengan amal-amal ibadah lain. Seperti tadarus, tadabbur Al-Quran, mutalaah, keagamaan yang kita kerjakan. Di siang hari juga demikian. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan jamaah dan sebagainya dan sebagainya. Ini semua adalah untuk melengkapi capaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar selama ini.
yang kita lakukan selama ini agar menilai ibadah puasa Ramadan kita ini menjadi nilai orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Untuk itu para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak kriteria mencapai derajat takwa yang disanjung oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah sifat kemaafan. Sifat kemaafan inilah yang harus kita isi di dalam bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah melalui ibadah salat, tarawih, salat witir, dan lain-lain sebagainya. Dengan sudah tertanamnya sifat ketakwaan, kemaafan kepada diri kita, maka muncullah di antara sekian banyak sifat-sifat ketakwaan itu yang ada di dalam diri kita. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang sangat indah ini, lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita ini mari kita isi kegiatan-kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini dengan bermacam-macam ibadah sesuai dengan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di dalam sebuah hadisnya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Allah akan mengampunkan dosanya yang sudah berlalu. Subhanallah. Sidang pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh kegiatan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi adalah mari kita tanamkan sifat-sifat maaf di dalam diri kita. Ada dalam sebuah istilah lain, orang meminta maaf itu wajar dalam agama. Karena dia punya kesalahan, karena dia sudah terlanjur, karena dia sudah mencaci teman, karena dia mengejek orang, maka wajar dia meminta maaf. Tetapi, dan itu disebut dengan sangat elok. Tetapi yang lebih elok dan yang lebih sangat elok lagi, orang membuka pintu kemaafan atas orang waktu meminta maaf datang kepada dia. Bagi kita yang lebih elok lagi, kalau ada orang yang meminta maaf atas kesalahannya kepada kita, maka kita membuka kemaafan itu kepada diri mereka, diri teman kita itu. Ini yang lebih bagus dan ini yang lebih mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pemaaf di antara teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, sanak famili kita, dan di sekitar kita. Orang yang mudah memberi kemaafan atas kesalahan-kesalahan yang orang lain melakukan kepada kita. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tanamkanlah di dalam jiwa kita dengan berkat Ramadan ini, kita tanamkan mencapai sebuah nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memunculkan di dalam jiwa kita ini, di dalam tubuh kita ini, di dalam hati kecil kita ini sifat pemaaf. Mudah-mudahan dengan sifat pemaaf hidup kita mudah, kemudian teman kita banyak, sehingga kita menjadi panutan ataupun yang disayangi oleh orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi inspirasi bagi menjalani kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.